Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Munculnya bulan sabit di ufuk barat selalu kita nanti setiap akhir bulan Sya'ban dan akhir bulan Ramadan. Penantian pertama di awal Ramadan karena rindu akan berbagai amaliyah yang mempercepat peningkatan kualitas spiritual. Penantian kedua di akhir Ramadan karena akan segera bertemu dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin tentang kebahagiaan lahir berhari raya dan kebahagiaan batin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pencipta. Allahu akbar walillahil hamd. Selama 1 bulan kita melaksanakan puasa. Alhamdulillah, hari ini kita berbahagia karena telah selesai melaksanakannya dengan sempurna. Puasa dalam Al-Quran disebut dengan 2 istilah, siam dan saum. Kalimat siam termaktub di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna siam di sini adalah menahan diri dari hal yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kegiatan ini merupakan ibadah mahdhah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Yang meninggalkan karena tidak meyakininya sebagai sebuah kewajiban, hukumnya adalah murtad, keluar dari Islam. Dan yang meninggalkan karena malas adalah fasik, durhaka dan berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia siam hanya boleh ditinggalkan dengan 2 alasan atau uzur, yakni sakit dan safar, perjalanan jauh. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Adapun kalimat saum kita temukan di dalam surat Maryam ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya. Menjelang kelahiran Nabi Isa bin Maryam, ibunda merasa berat dan beliau diarahkan oleh malak Jibril untuk bersandar di bawah pohon kurma dan di dekatnya ada aliran sungai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya." Makanlah buah kurma ini, minumlah dari mata air yang ada, bergembiralah menghadapi proses kelahiran ini, karena yang akan dilahirkan adalah manusia mulia Isa alaihissalam. Jika melihat seseorang dan mengajak berbicara, maka katakanlah, aku bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Mana saum atau puasa di ayat ini adalah menjaga mulut agar tidak sembarang berbicara kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kedua ayat ini kita pahami bahwa puasa yang sesungguhnya selain sebagai amaliyah ibadah mahdhah juga menahan diri dari mengumbar nafsu amarah, mencaci sesama, merendahkan mereka dan berbagai sikap tidak terpuji lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang berkaitan dengan keutamaan puasa, Rasulullah SAW bersabda sebagai hadis qudsi. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah azza wa jalla bersabda, setiap amal ibnu Adam adalah baginya kecuali saum, karena sesungguhnya saum adalah bagiku dan aku yang akan membalasnya. Nah,
yang dimaksud dengan puasa di sini pasti bukan sekedar ibadah mahdhah, tetapi menjaga diri dari hal yang bisa merugikan, baik merugikan ibadah itu sendiri. Ruginya ibadah adalah kita sudah capek melaksanakan ibadah tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi ibadah saum apabila membatalkan dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan nilai saum, yakni maksiat, atau merugikan orang lain. Redaksinya jelas, illas saum fa innahu li. Saum itu khusus bagiku. Sidang Id yang dimuliakan Allah, ketika Allah memerintahkan kita salat, dijelaskan juga sepil hikmahnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Tuhan, akulah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Surah Toha ayat 14. Mari kita perhatikan mana ayat berikut, dirikanlah salat untuk mengingatku. Tapi ketika saum Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena sesungguhnya saum untukku. Artinya orang yang saum dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala secara penuh, sehingga ucapannya, sikapnya dan seluruh aktivitasnya dalam panduan dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali atau kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adzantuhu biharbil harbi wa ma taqarraba li 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa qadamahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la'utiyannahu wa idza astaghfarani la'aghfiranna lahu wa idza sta'adzani a'adtuhu. Barang siapa memusuhi kekasihku, maka aku permaklumkan perang dariku. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai daripada amalan fardu. Dan tidak hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah kecuali aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku adalah pendengaran yang dipergunakannya mendengar, penglihatan yang dipergunakannya melihat, tangan yang dipergunakannya beraktivitas, kaki yang dipergunakannya berjalan. Apabila ia meminta, pasti aku berikan. Apabila meminta ampunan, aku ampuni. Dan apabila mohon perlindungan, aku lindungi. Artinya tidak ada jarak antara orang yang puasa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perhatian, kasih sayang dan pertolongan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kewajiban puasa itu Allah tegaskan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat dahulu sebelum kita pun diwajibkan melaksanakan ibadah saum. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi karena menuruti keinginan istrinya memakan buah yang dilarang, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana proses pertobatan jika terpeleset kepada kesalahan. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dalam kondisi berpuasa 40 tahun, beliau memohon ampunan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya setelah melalui proses selama 40 tahun. Adapun Nabi Musa alaihissalam diperintahkan berpuasa selama 1 bulan sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di Tur Sina untuk berbincang langsung dengan Allah, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Taurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan kami telah janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi.
maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Sidang Id diriwayatkan bahwa setelah 30 hari berpuasa, beliau Nabi Musa alaihissalam merasa tidak nyaman dengan bau mulut, apalagi mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun bersiwak, dan justru Allah Subhanahu wa taala suka dengan bau mulutnya orang yang berpuasa. Itu juga yang berlaku bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk." Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, sungguh bau mulutnya orang yang puasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma minyak kasturi. Beliau pun diperintahkan untuk berpuasa kembali selama 10 hari, dan genaplah 40 hari baru Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Taurat secara langsung kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Di sini juga kita bisa memahami bahwa dalam urusan syariat tidak bisa mengandalkan perasaan, tapi harus benar-benar mengikuti arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengikuti perasaan, tentu ketika akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memang ini sunnah yang masyru'ah, kita dalam pakaian yang sangat bersih, rapi, kemudian memakai wewangian, dari mulut tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Itu juga yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun demikian, ketika berpuasa justru Allah Subhanahu wa taala menyukai bau mulut orang yang puasa. Karenanya dalam mazhab Syafi'iyah dimakruhkan bagi orang yang berpuasa melaksanakan siwak di siang hari, karena bertolak belakang dengan hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala suka dengan bau mulut orang yang saum. Dua nabi utama tadi disyariatkan puasa untuk mendapatkan dua keutamaan, yakni ampunan dan kitab suci sebagai arahan dan panduan hidup, bukan hanya bagi beliau berdua, tetapi bagi umat mereka secara keseluruhan. Dan bagi orang yang berpuasa di umat Muhammad SAW dengan ikhlas dan sempurna, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kedua-duanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan dasar iman dan semata-mata mengharapkan ampunan Allah, maka seluruh dosa-dosa yang telah lalu diampuninya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan 1446 Hijriah beserta seluruh elemen di dalamnya telah pergi untuk selamanya, dan rugi jika tidak ada dampak dari kehadirannya selama 30 hari beserta malamnya. Untuk itu mari kita ingat terus pesan-pesan Ramadan kepada kita. Pertama, waktu itu tidak akan kembali, walau ujian akan terus berulang. Kedua, kemuliaan Ramadan bukan atas kesepakatan umat manusia, tetapi pilihan Allah yang memiliki otoritas penuh menentukan mana bulan mulia dan mana bulan biasa. Ketiga, Ramadan mulia karena Al-Quran diturunkan padanya. Kota Mekah dan Madinah menjadi kota suci karena di dua kota ini Al-Quran diturunkan. Nabi Muhammad SAW menjadi manusia paling mulia karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Maka jika kita ingin jadi manusia mulia, jadikanlah Al-Quran sebagai imam, dan kandungannya kita imani, lafadznya kita baca, dan arahannya kita ikuti. Keempat, selama sebulan kita merasakan pahitnya lapar dan haus. Pada saat bersamaan kita menikmati lonjakan nilai spiritual, ditandai dengan serius dan semangatnya ibadah dan hilangnya rasa suka terhadap kemaksiatan. Mari kita jaga bersama-sama nilai-nilai Ramadan dengan bentuk pertama, tetap dan tepat waktu sholat 5 waktu, dan sempurnakanlah dengan amalan-amalan sunnahnya. Yang kedua, pastikan setiap kita punya wirid atau kebiasaan rutin membaca Al-Quran setiap harinya dengan target tertentu. Yang ketiga, bagi wanita muslimah, janganlah lepaskan jilbab kalian yang sudah melekat di kepala kita dengan pembiasaan yang intens selama sebulan Ramadan. Berikutnya, selain menikmati zaman zahir di hari raya, jangan lupa saudara kita yang kurang beruntung dalam kesehariannya di hari raya tidak sebahagia kita semuanya.
Ayo terus berbagi. Terakhir, jangan lupakan negeri yang diberkahi beserta penduduknya, Palestina, Suriah, dan bumi Syam lainnya, di mana setiap hari kita saksikan pembantaian oleh kaum babi dan kera. Semoga saudara kita diberi kekuatan dan ketabahan, sementara kaum penjajah dan seluruh pendukungnya diberikan kehancuran, kekalahan, dan kehinaan di belahan bumi manapun. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sedang ingin melakukan Allah Subhanahu wa taala di saat yang mulia ini, di mana doa-doa dikabulkan. Kita sudah selesai melaksanakan amal soleh selama 1 bulan. Siang hari kita melaksanakan saum, dan malam hari kita melaksanakan qiyam. Kita sempurnakan dengan berbagai amaliyah lainnya, baca Al-Quran, sedekah, silaturahmi, bersolat berjamaah, dan lain sebagainya. Dan di 10 malam terakhir kita sempurnakan dengan i'tikaf. Tentu setelah amal soleh, jangan sia-siakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal ibadah ada puncaknya. Ketika sholat ada sujud terakhir. Ketika haji ada wukuf di padang Arafah. Ketika saum ada berbuka. Dan setelah kita saum selama 1 bulan, ini adalah hari kebahagiaan kita, di mana kita semuanya disyariatkan untuk berbahagia. Untuk berbahagia, kita nampakkan kebahagiaan kita. Pakai pakaian terindah, perlihatkan wajah sumringah, bertemu dengan sesama, saling menyapa, ya, saling mengucapkan selamat berhari raya, karena ini adalah kebahagiaan kita orang yang beriman. Bahagianya itu karena kita sudah selesai dengan sempurna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tengadahkan tangan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir khutbah ini, memohon kepada Allah agar pertama dan yang utama, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang tidak mudah, tidak ringan di akhir zaman ini. Wabil khusus ketika fitnah Dajjal menghampiri, kita tidak akan mampu menghadapinya kalau tidak dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha kuat, Allah yang menguatkan. Kita dikuatkan karena Allah menguatkan kita. Jangan sombong. Kita kemarin melaksanakan saum selama 1 bulan bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita bisa berdiri lama dalam qiyamul lail bukan karena kekuatan fisik kita, tetapi karena iman yang ada di dalam diri kita. Allah kuatkan kita untuk bisa berdiri lama. Kita bisa tilawah Al-Quran berlama-lama bukan karena kemahiran kita, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Termasuk keimanan ini adalah karunia Allah. Allah memberikan kekuatan kepada orang yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang dikuatkan imannya. Karena fenomena akhir zaman, Rasulullah SAW mengingatkan, akhir zaman itu begitu mudahnya orang mengganti keyakinan. Pagi hari dia beriman, sore hari dia sudah kufur. Sore hari dia masih beriman, sementara pagi hari dia sudah kufur. Karena Allah tidak memberikan kekuatan. Allah kuatkan iman kita. Allah kuatkan keimanan orang tua kita, keimanan guru-guru kita, keimanan saudara-saudara kita. Kalau iman sudah kuat, mendapat musibah pun menjadi kuat. Allah kuatkan saudara-saudara kita yang dapat musibah, baik musibah bencana alam ataupun musibah kemanusiaan. Wabil khusus saudara kita di Palestina dan di Suriah, Allah hancurkan musuh-musuh agama yang tidak merasa nyaman dengan kedamaian dunia. Mereka inginnya melakukan merusakan di muka bumi, dan ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hancurkan mereka orang-orang yang zalim, yang menghancurkan, yang ingin melenyapkan agamamu. Ya Allah, kuatkan para mujahidin, mereka yang berjuang di jalanmu. Jadikan kami orang-orang yang ada di barisan mereka, sehingga kami bisa berkumpul, dikumpulkan nanti di surga bersama para anbiya, para syuhada, para salihin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin waj'al baldatan hadhi Indonesia baldatan tayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin. Allahumma ahlikil kafaratal mulhidin a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma nusril mujahidin al-mustad'afin fi Filistin 'alal yahudil ghasibin. Allahumma 'alika bil yahud
fa innahum a'da'uk a'da'u nabiyyika a'da'u ummatik. Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang paling berharga di hari ini kecuali ucapan selamat berhari raya. Untuk itu mari kita rayakan hari ini dengan penuh bahagia dan sukacita, tapi jangan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetap perhatikan syariat sehingga kebahagiaan kita akan menjadi barokah. Tentu selama kita baik sebulan Ramadan ataupun dalam kehidupan sehari-hari banyak salah di antara kita, suami dengan istri, orang tua dengan anak, pimpinan dengan rakyat, guru dengan murid. Pada hari ini kita ikrarkan saling memaafkan, dan apabila kita sudah memaafkan saudara kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi